Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga mboten atos kendhat, mboten atos faleh, tansah ngujuaken syukur kita dumateng ngarsa dalem Gusti Allah. Awit Gusti Allah ugi mboten atos kendhat, mboten atos faleh, paring pinten-pinten rahmat nikmat dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi kanthi bersyukur Allah kersa nambah nikmat ingkang langkung kathah menggah kula lan panjenengan sami kadidene ingkang sampun kajanjikaken wonten Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Salawatun salam tansah kakunjakaken dumateng uswah hasanah kita, panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tansah ittiba dumateng panjenenganipun ing pangangkah kita saged dados ewaning umatipun wasana benjing wonten ing yaumil kiamah kita nggadahi pangajeng-ajeng, nggadahi harapan pikantuk syafaat pitulungan saking ngarsa dalem Allah lumantar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah, sejatosipun dinten niki dinten sing istimewa. Niki tanggal 5 Oktober. Niku nek zaman riyin rak mesti enten rame-rame nggih. Nek 5 Oktober niku hari napa, Bu? Nggih, nek riyen kan hari ABRI napa hari TNI ngoten nggih, Pak nggih. Saniki pun adem ayem. Kalau wingi tanggal 1 Oktober niku biasanya hari kesaktian Pancasila nggih pun rada adem ayem. Nah, kula niki kuwatir anak-anak kita napa, anak turune kita niki kira-kira sik dong napa mboten terkait kalian sejarah bangsa niki ngoten lho. Nggih. Nun sewu Bapak Ibu, wonten beberapa testimoni ternyata anak-anak itu sudah gak begitu ngerti dan kayaknya gak begitu peduli. Kalau wingi kula sempat ningali setunggal konten niku, anak-anak niku ditanya MPR napa niku sing viral nggih niku nggih, viral nggih ngertos. Niku kaya-kaya butuhe mboten, Pak. Dadi ndak butuh ngapalke jenenge MPR ki apa, DPR apa niku jenenge mon kira-kira anak-anak pun mboten butuhi. Napa mulai kok nanti perannya apa, fungsinya apa, kemanfaatannya apa nih kira-kira pun mboten. Nah niki monggo ini apakah menjadi masalah serius napa mboten niki? Wallahu alam nggih. Nah, itu masalah lare-lare sakniki napa mulai kok cilik-cilik SMA niku ditakoki rukun Islam niku rung karuan apa, Pak? Nggih, lare SMA itu tanya rukun Islam itu ada berapa, sebutkan apa saja, urung karuan apal. Nah, inilah perkembanganipun nun sewu. Perkembanganipun zaman sekarang di era modern itu ternyata saiki opo sing viral, saiki opo sing rame itu lebih diutamakan daripada sesuatu yang mungkin lebih fondamen atau lebih penting ngoten nggih. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah, di hari yang istimewa niki kula ngajak enten setunggal nopo kisah dari salah satu pejuang kita. Nggih menika Panglima Besar Jenderal Sudirman niku rak napa niku Panglima Besar TNI nggih. Lah pas niki kula mendet ada hikmah yang terjadi pada beliau Bapak Ibu. Ada satu kejadian ketika perang gerilya dan beliau diuber oleh Belanda, kemudian ada di satu tempat yang dia tidak bisa keluar.
tempat itu sudah dikepung oleh Belanda dan tidak memungkinkan untuk keluar pasukan Jenderal Sudirman ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Jenderal Sudirman bukan kok menyuruh mengangkat senjatanya, ayo kita lawan Belanda. Betul. Tapi justru meminta untuk mari kita letakkan senjata. Nah, kemudian buat halakoh lalu berzikir. Jadi perang niki pasukane niku wis ketemu dikupengi musuh, ora kok dijak perang, tapi malah letakkan senjata, ayo berzikir. Nah, Bapak Ibu yang dipun nyantini Gusti Allah, ketika Belanda sempun cedak teng mriku, ngubek-ngubek tempat itu, ternyata Jenderal Sudirman tidak diketemukan. Awak dhewe ngarani iso ngilang ngoten kira-kira nggih. Tapi yang jelas Belanda itu tidak menemukan Jenderal Sudirman di situ, tidak menemukan Bapak Ibu. Nah, ini ada yang mengatakan, oh berarti itu mukjizat. Ada 3 istilah yang mungkin kita perlu bedakan nih Pak Bu. Memang itu kejadian luar biasa, ya. Kejadian luar biasa. Begini, kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada seorang nabi atau rasul, itu namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada seorang yang ahli ibadah, seorang ulama, seorang yang alim, maka ini disebut karomah. Karomah. Nah ini sok mireng karomah para wali, ngoten nggih. Jadi istilah mawon nggih, istilah. Jadi ada kejadian yang luar biasa di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, itu semata-mata pertolongan dari Allah, itu namanya karomah. Kemudian bisa jadi Bapak Ibu, ada kejadian luar biasa itu bukan terjadi pada nabi, bukan terjadi pada ulama, bukan terjadi pada ahli ibadah, tapi terjadi pada orang biasa saja. Dan inilah yang disebut namanya maunah. Maunah. Mungkin ibu-ibu natos mengalami itu. Bapak Ibu natos. Misalnya ngeten. Seharusnya misalnya nopo perjalanan terus tiba-tiba nopo jatuh misalnya. Seharusnya dengan kondisi ini maka kita akan babak belur. Tapi nyatane selamat kan ngoten nggih. Meskipun bukan kita, mungkin ada orang lain Pak Bu nggih. Nah, kalau itu terjadi pada orang awam itu namanya maunah. Nah, wangsul wonten ing mriki Bapak Ibu, kejadian luar biasa itu dialami oleh Jenderal Sudirman. Wallahu a'lam apakah itu masuk maunah atau masuk karomah. Namun setelah itu Bapak Ibu, pasukannya Jenderal Sudirman niki prajuritnya niki nggih gumun. Kok iso ngono pripun ngene. Akhiripun tanglet, yai. Ya, kebetulan Jenderal Sudirman niku mboten cuma panglima perang, Pak, tapi nggih kiai. Nggih kiai ditangleti. Jan-jane niku senjatane napa niku jenenge nek ajian niku napa? Ajian napa nggih nggih. Ajian jenengan niku napa kok iso ngilang? Kok iso ngilang? Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah ditelisik napa ditingali, ternyata yang menyebabkan adanya maunah atau karomah pada Jenderal Sudirman itu setidaknya Jenderal Sudirman itu punya 3 amalan istimewa. Punya 3 amalan yang khusus yang beliau selalu melaksanakannya. Ya, dalam kondisi apapun selalu melaksanakannya. Nah, 3 amalan itu yang pertama, ternyata Jenderal Sudirman mengamalkan sebuah hadis Ibnu Mas'ud, hal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, niki atas kula aturaken. Namun niki kula mohon. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha. Dan ternyata Jenderal Sudirman itu selalu melaksanakan ini. Sholat tepat pada waktunya. Dimanapun dalam kondisi apapun. Perang gerilya, masuk ke hutan, naik turun gunung. Begitu masuk waktu sholat, maka berhenti dan laksanakan sholat. Ini yang pertama. Nah, awake dhewe sih sampun apa dereng, Bu? Sampun nggih insyaallah.
Kenapa? Menurut hadis Ibnu Mas'ud tadi, Bapak Ibu, sholat tepat pada waktunya itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi itu mendatangkan kecintaan Allah kepada orang yang melakukan, dan ini sangat memungkinkan untuk mengabulkan semua keinginan, semua doanya, dan semua kebutuhannya. Meskipun barangkali Jenderal Sudirman tidak meminta untuk hilang ketika itu, tapi Allah berikan pertolongan sehingga dia tidak ditemukan oleh pasukan Belanda. Itu adalah kedekatan dengan sholat sholat tepat pada waktunya itu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila awake dhewe teksih butuh pertolongan Gusti Allah Ibu nggih. Mungkin dengan cara itu ya, dengan cara kita sholat tepat pada waktunya, ketika kita membutuhkan satu pertolongan barangkali tidak terucap dari mulut kita, tapi Allah sudah turun tangan karena kita dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian amalan istimewa yang kedua yang senantiasa dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman itu dawamul wudu. Daimul wudu. Ternyata Jenderal Sudirman itu njogo wudu. Seluruh sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya itu selalu dalam keadaan suci. Selalu dalam keadaan suci. Kalau toh seandainya batal, maka segera berwudu kembali. Segera berwudu kembali. Makanya Jenderal Sudirman kemana-mana itu selalu bawa kendi. Kendi kalau kita biasa dipakai untuk minum, nggih. Untuk minum. Kendi itu oleh Jenderal Sudirman dipakai untuk berwudu. Jadi kok misalnya kok batal, langsung wudu, Pak. Langsung wudu. Mungkin saat sekarang pun juga masih banyak orang-orang yang bisa dawamul wudu, daimul wudu, menjaga wudu. Milane nuwun sewu Bapak Ibu, nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Nek enten wong kok gak gelem dijak salaman nopo yang bukan mahram nggih. Ojo dinyek nggih. Alah ngaji lagi rong dino wis ra gelem salaman. Jangan nggih. Siapa tahu beliau sedang dawamul wudu, daimul wudu. Dia sedang menjaga wudu. Lah terus salaman kali jenengan mari ngono wudu maneh. Lecet dilu ana koncone putri ngajak salaman wudu maneh. Makanya untuk menjaga barangkali jadi bukan kok tidak menghormati, tidak mau salaman, tapi dalam rangka untuk menjaga wudu. Nah, manfaat menjaga wudu ini apa? Orang yang mampu menjaga wudu, Bapak Ibu, dia pun akan terjaga dari berbuat yang tidak baik. Nih. Kok gelem jaga wudu? Ini mesti tidak mau melaksanakan hal-hal yang tidak baik, Pak. Nah, dibalik mampu mukhalafahnya. Kalau orang yang mau melaksanakan hal yang tidak baik, mesti dia dalam keadaan tidak sedang berwudu. Ngoten nggih. Kira-kira nuwun sewu sing gawene nika nuwun sewu napa ngaji kitab Toret engko sing judi semalam suntuk engko kira-kira duwe wudu mboten? Nah, yakin gak wudu, Pak. Yakin kula. Orang yang mencuri, kira-kira dia sedang dalam keadaan punya wudu mboten? Tidak. Maka Bapak Ibu, kelihatannya cuma jaga wudu, tapi sebenarnya di situ itu menjaga diri ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, mungkin kita perlu Nah, karena tidak melakukan hal-hal yang buruk, Bapak Ibu, otomatis dia akan mendekatkan atau lebih dekat kepada Allah. Dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu kira-kira nggih? Alah Mas, masa apa menika Joko wudu. Alah dilu-dilu beser. Dilu-dilu. Lah nek ngono ki carane Joko wudu rak sedina kebelok. Nggih, tergantung nggih. Termasuk nun sewu secara pribadi saya sendiri betul dereng saged, Pak. Saya sendiri belum mampu untuk menjaga wudu karena saya punya satu penyakit yang saya tidak bisa menjaga. Kalau misalnya saya nun sewu krosok ke belakang itu saya tidak bisa menjaga, nggih. Makanya kula dhewe nggih dereng saged, Bu. Ning apa nek terus kula dereng iso nglakoni terus ora tak sampe nih, ya
Meskipun saya belum bisa melaksanakan, siapa tahu penjenengan melaksanakan dan hikmahnya penjenengan lebih bisa mengambil kan ngoten nggih. Nggih. Nah, monggo. Kalau kita tak lebih jauh lagi, wong sing korupsi kayak mesti ora duwe wudu. Ning nek umo gelem jaga wudu, insyaallah ora korupsi. Lebih jauhnya gitu. Itu yang nomor 2. Amalan istimewanya, artinya amalan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman yang ketiga itu adalah beliau selalu bersedekah. Ya, selalu bersedekah. Bukan dengan sesuatu yang besar, tapi dengan apa saja yang dimiliki, yang dimampui ketika itu. Saya kadang-kadang awal dhewe ajeng sedekah ora lumpuk nisik gitu. Ajeng sedekah ki kelompok-kelompok sik engko sedekah dalam bentuk yang besar. Tapi tidak, Jenderal Sudirman apa yang dimiliki saat itu, sekecil apapun, dia selalu bersedekah. Karena sesungguhnya amalan yang lebih dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah meskipun itu hanya kecil atau hanya sedikit. Ngoten nggih? Nah, nggih. Dimanapun ketika perang gerilya, Jenderal Sudirman itu mendapati orang yang tidak mampu, selalu dia bantu meskipun bukan dengan harta, tapi kadang dengan tenaga, bahkan kadang-kadang hanya dengan doa. Nah, ini sing kadang-kadang nuwun sewu Bapak Ibu, awake dhewe niku ngarani nek jenenge sedekah ki mesti menehi harta, ngoten nggih. Padahal senyum niku pun sedekah lho, Bu. Senyum itu sudah sedekah. Nuwun sewu awake kira senyum ki abot napa enteng, Bu? Enteng nggih? Tergantung tanggale. Nggih. Kadang-kadang nek tanggal 6 niku wis sampe semawon, Pak. Tapi wis rada 20 koma ngoten nggih. Iku kadang-kadang ya abot rasane tersenyum. Nasihat Bapak Ibu itu juga sedekah yang kadang-kadang nilainya lebih berharga dibanding dengan harta. Dengan harta. Lah monggo apapun yang bisa kita sampaikan, monggo sekadar itu hanya nasihat yang menghibur. Barangkali bukan solusi, tapi cukup untuk menghibur. Berikanlah nasihat itu kepada saudara-saudara kita yang dia membutuhkan support, membutuhkan dukungan. Ning kadang-kadang angel kok Pak. Memberi nasihat itu kadang-kadang angel. Angele pripun? Enten wong duwe masalah, curhat. Niki kok ora dinasihati dibenapi. Kadang-kadang malah didukung, dipoyoki malah jadi gede. Kadang-kadang ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 amalan yang istimewa, saya sebut istimewa, ini karena dilakukan dengan istiqomah, Pak. Sehingga bolehlah ini dikatakan sebagai amalan utama. Maka ketika amalan inilah yang mendekatkan Jenderal Sudirman dengan Allah, yang itu memberikan pertolongan atau mendatangkan pertolongan Allah kapanpun, dimanapun, pada saat Jenderal Sudirman membutuhkan. Apakah ini berlaku hanya pada beliau? Tidak, Bapak Ibu. Kita pun hendaknya, hendaknya masing-masing ini punya amalan utama masing-masing. Bapak Ibu, Pak, kita pikir, mari kita mulai memikirkan. Meskipun bukan 3 barangkali, 1 saja. Hendaknya kita ini punya amalan utama yang itu yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun monggo jenengan mikir piyambak-piyambak, sesuaikan dengan kemampuan sendiri-sendiri, tapi usahakan ini dilakukan secara istiqomah terus-menerus. Yang dengan itu siapa tahu itu justru akan mendekatkan kita kepada Allah dan mendatangkan pertolongan. Monggo jenengan mau lewat apa Bapak Ibu? Mau dawamul wudhu seperti ini boleh. Mau seperti Jenderal Sudirman misalnya sholat tepat waktu boleh, monggo. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau mungkin penjenengan kok buat menepis aku pokoknya milih sesuai kemampuanku ngaji, boleh. Monggo milih misalnya saya ngaji atau baca Quran setiap habis maghrib, jumlahnya terserah. Ning sing penting lakukan dengan cara istiqomah. Atau barangkali penjenengan punya kelebihan, punya kemampuan, punya potensinya di bidang harta. Boleh Bu, boleh Pak.
Saya berazam, saya akan menjadikan amalan utama saya, yakni saya setiap pagi saya akan sedekah subuh. Sesuaikan kemampuan, monggo. Piro? 1000. Nggih mboten napa-napa, Bu. 1000 ndak apa-apa. Tapi nek jenengan punya kemampuan, saya akan sedekah subuh 5000. Boleh. Lah apa terus napa carane apa terus ben subuh golek fakir miskin? Mboten, Bu. Ojo ngoten. Sedekah kan keluarkan setiap waktu subuh, monggo. Nek jenengan riyen kan kagungan bekas napa nika kaleng kue lebaran nggih. Ambil satu nggih. Taruh di rumah, jadikan ini kotak infak penjenengan. Tapi setiap subuh jenengan sedekah di situ. Sesuai dengan kemampuan jenengan. 1000 yo 1000. Nggih. 2000 nggih, 2000. 5000 nggih, 5000. Istiqomah. Yang penting istiqomahnya, Bu. Bukan kok jumlahnya, bukan. Tapi istiqomah. Ane ojo ngeten. Nek sedina 1000, berarti nek seminggu 7000. Wis cukup langsung dirapel seminggu 7000. Mboten ngoten. Ndak, ini bukan masalah tagihan utang, Bu. Nek Bang Tidian niku kan sedina 1000 kena seminggu 7000 kan ngoten nggih. Bayarke pisan ngoten nggih. Ndak. Di sini lebih kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal secara istiqomah. Monggo, boleh dengan sedekah. Boleh dengan sholat malam, istiqomah, monggo. Dengan sholawat, monggo. Jenengan mau baca sholat setiap hari, monggo. Artinya ada amalan-amalan yang dipilih oleh kita sesuai dengan kemampuan kita dan itu bisa kita lakukan secara istiqomah. Satu hal, Bapak Ibu, ora sah lapor Pak RT. Ini yang kadang-kadang membuat amalan kita itu hilang. Apa itu? Riya, Pak. Riya. Kalau natos, saya menangani anak tidak mau sekolah, Pak. Anaknya jadinya nuwakal terus sampai lapor di kantor. Kemudian kami satu tim itu datang ke sana, ketemu dengan orang tuanya. Setelah kami lakukan konseling, kemudian saya pesan secara pribadi ini. Setelah selesai, gitu, saya pribadi pesan, Pak, kula nyuwun tulung nggih teng jenengan teng bapak ini. Tulung jenengan dongakne putrane jenengan iki. Kersane mengkin ndang mantun anggene nakal. Mergine ngeten, doa orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya itu makbul. Lah niki putrane panjenengan, tulung jenengan dongakne nyuwun langsung teng Gusti Allah mugi-mugi niki ndang mantun anggene nakal. Jawabe pripun? Jawabe ngeten. Kula niku ben bengi ra kurang ping 200 kula patikahi, Mas. Sing ndadekne mboten mandi niku mergo diomongke kula niki lho, Pak. Amalannya betul, mungkin dia setiap malam 200 kali baca Fatihah. Tapi diomongke yang wong. Ini ndak ikhlas. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Bapak Ibu, monggo masing-masing mungkin punya amalan sendiri-sendiri, panjenengan azamkan, panjenengan niatkan, panjenengan teguhkan dan itu sing ngertos namung panjenengan kalih Gusti Allah. Tenggarwane jenengan lho mboten sah ngendikan. Tapi nek sekedar aku ojo diganggu bareng. Mergane niki misalnya jenengan pokoknya bar maghrib jenengan maos Quran atau bar subuh nggih. Bar subuh aku kudu maca Quran misalnya minimal sak kebet, bolak-balik atau sak halaman. Nah, itu boleh misalnya aku jemput ganggu sik. Tapi gak usah diomongi, aku cari amalan utama yo, maca Quran. Mboten sah. Namun banyak yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Nah, ketika kita punya amalan itu, insya Allah kita pun bisa mohon kepada Allah dengan amalan itu. Bisa. Ya Allah, misalnya punya masalah nih. Jikalau energi positif saya, jikalau pahala saya itu masih ada ya Allah, tolong cairkan dalam bentuk pertolongan. Masalah kita apa? Sampaikan pada Allah. Dan sudah banyak orang yang membuktikan itu Bapak.
Dikala ada masalah, kondisi terjepit, ternyata dia bisa menyampaikan atau memohon pertolongan Allah dengan cara adanya energi-energi positif atau amalan-amalan positif yang tertumpuk ini. Nah, pun mangke Pak Niki mikir piyambak Pak Bu nggih. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mboten sanggiki mongso, "Anu Pak kaya sedina sak jus iso, mosok aku ora iso." Wis aku sak jus. Kalau tidak mampu jangan memaksakan diri, sesuaikan dengan kemampuan diri. Nah, kalau kita punya amalan utama Bapak Ibu, setidaknya nanti kita akan ada keuntungan-keuntungannya. Apa itu? Yang pertama, kita akan dekat, punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sangat kita perlukan loh nggih. Perlu mboten celak kali Gusti Allah. Perlu. Jangankan urusan ini, segala urusan. Satu urusan saja maaf. Kalau kita misalnya nun sewu, ada orang yang sangat orang yang sangat powerful, punya kekuatan. Kemudian kita membutuhkan pertolongannya, maka kita akan mendekat dong pada orang ini. Di kantor misalnya, ini ada orang yang menentukan kebijakan. Piye caranya biar saya nanti mendapat kemudahan, kan kita perlu mendekat kepada orang ini kan ngoten nggih. Apalagi di dalam urusan hidup kita yang sangat luas ini, dan kita amat sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, maka perlu kita dekat kepada Allah. Ini yang utama, nanti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, amalan utama ini bisa jadi kelak menentukan kita atau menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, saya yakin di antara ibadah-ibadah itu sudah banyak yang kita lakukan. Ada puasa, ada sedekah, ada sholat, ada baca Quran, ada juga mungkin silaturahim. Banyak ibadah yang kita lakukan. Tapi dari ibadah mana kita nanti masuk surga? Pun ngertos dereng. Belum tahu kita. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, dari amalan utama yang senantiasa istiqomah kita lakukan itu bisa jadi itu adalah langkah kita untuk kita sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan Ibu nggih. Termasuk wau sing sedekah. Sedekah pertama kumpulkan dulu. Nanti kalau jumlahnya sudah signifikan, baru nanti disalurkan yang sedekah subuh tadi lho nggih. Ning kula saranke nek nyalurke aja nganti nek wis kumpul akeh. Kenapa? Awalnya sidik Pak, 1000 terus boso terkumpul niku takan 500 niku ajeng nyalurke maneh-maneh. Ya nek ngene. Lah kok tibae terkumpul, lah kok 1 yuta. Oleh karena itu salurkan di saat-saat yang memang ya wis waktunya disalurkan lah nggih. Disalurke ya pantes ngoten nggih. Nek ming 3000 disalurke kan nggih mboten pantes to nggih. Nah, maka cari yang ini pantes ning ojo terlalu akeh. Kuatir kula engko nek njur iman. Lah nek ben sasi ben dinten 1000 gek niki mboten gadah ewon pripun, Pak? Misalnya sudah hari ke-15 gak punya ewon, duwene pinten? 5.000. Ojo tok terus ki 5.000 nggo 5 dina ya, plek mboten ngoten, Pak. Masukkan yang 5.000 juga susuk 4.000. Nanti besoknya masukkan lagi. Yang diperlukan bukan jumlahnya, tapi istiqomahnya. Mungkin penjenengan mau ambil nun sewu, ambil puasa. Monggo. Wis aku kuatku iki sing penak iki kan sing tanpa raket kayak terfotok mirip kan poso. Iku ya. Nek setiap hari kan maam 3 kali, nek poso kan kanton 2 hari, berarti kan rotok ngirit nggih. Wis timbangane sedekah, ana sedekah apa ngetokni, aku tak empok rotok ngirit teh. Aku nganggo apa amalan utamaku poso. Pokoknya aku ben Senin karo Kamis poso, apapun yang terjadi, pokoknya aku tetap poso. Mbok engko piknik neng aduh, aku tetap
poso wis jadikan amal utama. Monggo nggih. Monggo sesuaikan dengan kemampuan. Ning nuwun sewu kadang-kadang niku ngeten Pak. Iki dinyati poso bosok piknik apa meneh nek wong mantu mangan enak. Maka keteguhan hati di dalam menjaga amalan utama inilah istiqomah dan juga menjaga keteguhan hati berazam inilah yang akan menjadikan amalan itu betul-betul amalan utama kita, Pak Ibu. Nah, kira-kira sakit nggih Bu nggih. Terus pokoknya jenengan goleki sing enteng. Goleki sing enteng. Dan Bapak Ibu, amalan utama ini kalau sudah kita lakukan secara istiqomah, barangkali suatu saat kok kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka insya Allah akan terhitung kita tetap melakukannya. Contoh misalnya, contohnya kita punya amalan yang rutin ke masjid, setiap sholat itu ke masjid, jamaah di masjid. Mungkin saat sekarang menurut saya kita masih sehat, masih kuat. Tapi suatu saat ketika tubuh kita mulai lemah, ya, kita sudah tidak mampu berjalan ke masjid dan kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Tapi kalau amalan sholat jamaah di masjid itu sudah menjadi amalan yang rutin kita selama bertahun-tahun, kita pun meskipun kita tidak melaksanakan karena kondisi fisik, kita pun akan mendapat pahala itu. Makanya Bapak Ibu mengistiqomahkan amalan itu, meskipun suatu saat kita tidak mampu, kita pun akan mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang sudah kita lakukan. Milane nun saya uning tidak boleh dian. Sebenarnya kita itu melakukan amal itu ojo ngenteni kun es tua, Pak. Ya kadang-kadang kan udah nom-nom saiki ku ngamal esuk nek es tua. Lah mbok wis tua ternyata kemampuannya tidak powerful. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, monggo ini menjadi introspeksi kita sendiri-sendiri nggih. Nah, melihat kepada diri sendiri apa yang bisa kita lakukan dan mari itu kita hubungkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dipamerkan dengan siapapun. Tidak usah dipamerkan dengan siapapun. Sehingga orang lain tidak tahu amalan apa yang sudah saya lakukan. Kalau toh seandainya setelah saya meninggal dunia baru diketahui, monggo. Tapi ketika saya hidup di dunia atau selama hidup saya, amalan saya ini jangan sampai diketahui oleh orang lain dan hanya saya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Pun insyaallah ngaten mugi-mugi dengan amalan utama yang panjenengan tentukan dan panjenengan pilih, panjenengan lakukan sendiri-sendiri bisa mendatangkan kemudahan bagi hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.